Kita masuk ke soal uraian uji kompetensi 4 matematika kelas 7 semester 1. Soal nomor 1, tentukan selesaian dari persamaannya. Yang bagian A kita perhatikan. Di sini ada 3Y ditambah 15 sama dengan 5Y dikurangi 1. Dan sekarang kita kelompokkan untuk variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi misalkan yang variabel kita simpan di ruas kiri. Yang di sini 3Y sudah ada di ruas kiri. Perhatikan ini tanda persamaan, ini ada sebelah kirinya. Jadi di sini kita tulis 3Y. Jadi tetap tidak ada perubahan. Sekarang yang ini 5Y pindah ke ruas kiri menjadi min 5Y. Dari positif jadi negatif. Dan sekarang yang ini adalah min 1 dan yang ini pindah menjadi min 15. 3Y kurangi 5Y. Jadi di sini min 2Y sama dengan min 1 kurangi 15 adalah min 16. Jadi di sini Y di sini kita dapatkan min 16 dibagi min 2. Min bagi min habis, 16 bagi 2 adalah 8. Ini untuk yang bagian A. Dan sekarang kita masuk ke yang bagian B. Di sini ada soalnya 3A ditambah 18 dibagi dengan 4 itu sama dengan 10A dikurangi 2 dibagi dengan 3. Untuk soal seperti ini kita bisa kalikan silang ya, secara langsung kita kalikan silang. Berarti 3 dikali 3A plus 18. Jadi kita tulis di sini 3 dikali 3A plus 18 sama dengan yang ini 4 dikalikan dengan 10A min 2. 3 kali 3A di sini menjadi 9A. 9A ya. Terus 3 kali 18 menjadi 54. Sama dengan 4 kali 10A adalah 40A. 4 kali min 2 menjadi min 8. Caranya sama dengan ini, kita kelompokkan variabel dengan variabel. Variabel kita simpan di sebelah kiri, di sini menjadi 9A. Kita pindahkan yang ini 40A menjadi min ya. 40A sama dengan yang ini adalah min 8, yang ini adalah min 54, min 54. 9A kurangi 40A di sini menjadi minus ya 31A. Yang ini min 8 kurangi 54 ini sama saja dengan 62 ya, minus 62. Nah, minus 62. Min bagi min habis. Jadi mencari A di sini adalah 62 dibagi 31. Jadi hasilnya adalah A-nya 2. Soal nomor 2 uraian, jika B adalah bilangan asli, tentukan himpunan selesaian persamaan dari, di sini kita tulis dulu soalnya 2 ditambah 11B, 11 per B ya maksudnya, sama dengan 7 1 per 2, 7 1 per 2. Di sini kita pindahkan yang ini ke ruas kanan, jadi kita tulis seperti ini. Di sini adalah 11 per B sama dengan, nah seperti ini, 2-nya kita pindahkan. 7 1 per 2 kita robah menjadi 15 per 2. Ini menjadi pecahan biasa, ini kan campuran, 7 kali 2 tambah 1 jadi 15 per 2. Yang 2 di sini kita pindah menjadi minus 2. 2 itu per 1 ya. Nah, jadi seperti ini. Kita tulis lagi di sini menjadi 11 per B sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 2. Nah, 2 dibagi 2 kali 15 adalah 15. 2 bagi 2 itu 1 kali 15, 15. 2 dibagi 1 itu 2 kali min 2. Berarti menjadi min 4. Jadi kita tulis di sini ya, di sini 11 per B sama dengan, nah 15 kurangi 4 itu adalah 11. 11 per 2. Nah, kita perhatikan dari sini. Angka atasnya 11 per bawahnya 2, berarti yang ini adalah 2. Jadi kita dapatkan nilai B-nya adalah 2. Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada 3x plus 12. Ini soal nomor 3 ya. 3x plus 12 sama dengan 6x min 18. Dan sekarang pertanyaannya adalah x min 2. Nah, yang ini menjadi pertanyaannya. Jadi di sini kita cari x-nya. Di sini jadi kita tulis yang variabel kita simpan di ruas kiri. Jadi yang di sini sudah ada di ruas kiri, jadi kita tulis 3x, yang ini menjadi min 6x.
sama dengan min 18 plus 12 menjadi min 12. 3 kurangi 6 di sini menjadi min 3x. Min 3x sama dengan min 30. Min bagi min habis. Jadi x di sini kita dapatkan 30 dibagi 3 atau x-nya sama dengan 10. Dan kalau pertanyaannya adalah x min 2, berarti artinya x 10-nya kita masukkan ke sini. Jadi 10 kurangi 2. 10 kurangi 2 adalah 8. Soal nomor 4, Pak Ali berumur 28 tahun ketika anaknya lahir. Berapa umur Pak Ali ketika umur anaknya 16 tahun. Jadi yang ini tinggal jumlahkan saja ya. Yang nomor 4, 28 ditambah 16 hasilnya adalah 44 tahun. Dan sekarang soal nomor 5. Harga sepasang sepatu. Sepatu kita tulis sebagai X. Ini kita tulis sebagai X. Di sini sama dengan 2 kali harga sepasang sandal. Sandal kita tulis Y ya, sandalnya kita tulis Y, dan harga sepatu itu sama dengan 2 kali sandal ya. Dan sekarang Pak Sakir membeli 4 pasang sepatu, jadi 4X ditambah 3 pasang sandal 3Y. Harganya ini harus membayar jadi minimal ya 385.000 ya. Jadi di sini 385.000. Dan sekarang perhatikan X-nya sudah diketahui nilainya adalah 2Y. Jadi yang 2Y ini kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi di sini kita tulis 4 dikali 2Y ditambah 3Y sama dengan 385.000. 4 kali 2 itu 8. 8Y ditambah 3Y sama dengan 385.000. Kita jumlahkan ini menjadi 11Y. Di sini 385.000. Jadi mencari Y di sini sama dengan 385.000. Nah, dibagi dengan 11. Di sini perkalian 11 yang mendekati 38 itu 3 ya. 3 33 55 berarti 5. Berarti di sini ada 35.000. Nah, ini adalah harga sandal. Harga sandal adalah 35.000, maka harga sepatu di sini, nah, harga sepatu itu adalah X sama dengan 2Y. Jadi X sama dengan 2 dikali 35.000. Kita kalikan ini menjadi harganya adalah 70.000. Soal nomor 6, suatu segitiga sama kaki memiliki panjang kaki sama dengan 5 kali panjang sisi lainnya. Agar keliling segitiga tersebut lebih dari 55 meter, berapakah panjang minimumnya? Jadi sini kita gambar dulu gambar segitiganya ya. Kita gambar segitiga sama kaki. Nah, gambarnya misalkan seperti ini. Di sini yang kaki yang pendek kita anggap sebagai X, berarti yang ini adalah 5X. Dan di sini juga adalah 5X. Dan sekarang agar keliling segitiga tersebut adalah di sini keliling segitiganya itu lebih dari, nah berarti lebih besar sama dengan 55, lebih dari 55. Jadi bukan lebih besar sama dengan ya, lebih besar dari 55. Dan untuk keliling segitiga itu kita jumlahkan sisi ke-1, sisi kedua, sisi ketiga, kita jumlahkan berarti di sini kita jumlahkan X ditambah 5X ditambah 5X lebih besar dari 55. X tambah 5X 6X tambah 5X jadi 11X lebih besar dari 55. Maka nilai X di sini adalah 55 dibagi 11. Jadi X di sini 55 dibagi 11 adalah 5 ya. Jadi jawabannya harus lebih besar dari 5. Soal nomor 7, Pak Ketut berencana akan membuat rumah ya, akan membuat rumah di sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diketahui di sini panjangnya adalah 30 meter. Dan di sini diketahui lebarnya adalah 2Y plus 1. Ini lebar. Dan jika luas tanah Pak Ketut, luas tanahnya itu tidak lebih dari berapa? 150. Berarti
luas di sini, luas tanah Pak Ketut di sini. Nah, atau di sini kita tulisnya luas tanah ya. Luas tanah. Nah, tidak lebih dari 150. Jadi lebih kecil sama dengan 150. Dan untuk rumus luas itu adalah panjang dikali lebar. Jadi kita masukkan untuk A, lebar tanah Pak Ketut yang paling besar. Luas tanah itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, di sini lebih kecil sama dengan 150 meter ya, meter persegi. Berarti kalau di sini panjangnya sudah diketahui 30. Nah, 30 berarti 30 dikali L lebih kecil sama dengan 150 meter persegi. Jadi mencari L di sini kita dapatkan 150 dibagi 30 dan hasilnya L-nya adalah 5 meter. Jadi lebarnya adalah 5 meter. Jadi yang ini sebenarnya tidak terpakai nih. Yang ini tidak terpakai. Jadi lebarnya di sini 5 meter, minimalnya 5 meter ya, minimalnya. Jadi lebarnya di sini tandanya gini. Nah, lebih kecil sama dengan jadi 5 meter. Jadi ini yang bagian A sudah, sekarang ke bagian B. Jadi yang ininya ternyata 2Y plus 1-nya jadi tidak terpakai ya, tidak ditanyakan. Biaya maksimal untuk membangun 1 meter persegi itu dibutuhkan biaya 4.500.000. Berapa biaya maksimal yang harus disediakan Pak Ketut? Di sini luas tanahnya adalah 150. Jadi tinggal kalikan saja. Jadi biaya di sini, nah biayanya di sini tinggal kalikan saja. 150 meter persegi dikali dengan 4.500.000 kali dengan 4.500.000. Nah, jadi seperti ini. Jadi 150 dikali 4.500.000. Jadi di sini kita hitung ya, 45 dikali 15. Di sini 25 ya, 25 bawah 2 jadi 225. Ini 5, ini 4. Jadi 5, 7, 6. Jadi 6 7, 5. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nolnya ada 6. Jadi nah 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah ini biayanya. Jadi biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Ketut adalah sebesar 675 juta ya, 675 juta. Soal nomor 8, Pak Todung memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut. Nah, ini nomor 8. Daya angkut. Nah, daya angkutnya di sini adalah 1 ton. Untuk 1 ton itu adalah sama dengan 1000 kg. Dan sekarang berat Pak Todung adalah 50 kg, berarti sekarang massa ya, berarti yang berat itu adalah massa. Jadi yang Pak Todung di sini kita tulis berapa, 50 kg. Terus akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya, jadi yang ini massa Pak Todung ya, massa Pak Todung. Sekarang massa kotak di sini, adalah 25 kg. Yang pertanyaan yang A di sini adalah berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Todung. Jadi caranya seperti ini. Untuk Pak Todung itu adalah 50 kg, untuk kotak itu adalah 25 kg, dan kita belum tahu banyaknya kotak nanti yang terangkut setiap kali pengangkutan. Di sini lebih kecil sama dengan dari 1000. Di sini kita bisa perkecil langsung dibagi dengan 25. Jadi 25x bagi 25 tinggal x. Seperti ini. 50 dibagi 25 itu adalah 2. Jadi di sini plus 2 ya, 2 plus x. 1000 bagi 25 itu adalah 40. Maka kita dapatkan nilai x di sini 40 kurangi 2. Jadi x adalah 38. Jadi dalam satu kali pengangkutan, ada 38 kotak dalam satu kali pengangkutan. Ini untuk yang bagian A. Sekarang untuk yang bagian B, jika Pak Todung akan mengangkut 1994 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan terangkat semua. Jadi sekarang yang di sini yang dicari adalah pengangkutan ya, pengangkutan kotak. Pengangkutan kotak itu sama dengan kita hitung di sini banyaknya kotak. Nah, banyaknya kotak dibagi dengan
jumlah kotak. Nah, jumlah kotak dalam satu kali pengangkutan. Nah, dalam satu kali pengangkutan. Jadi di sini kita tulis sama dengan banyaknya kotak adalah ini, banyak kotak 1994 dibagi 38. Kita hitung 1994 dibagi 38, perkaliannya kalau ini 5 ya, kita coba masukkan 5 kali 38 190. Nah, ini 19-nya habis, berarti tinggal 94. 94 dibagi 38 yang mendekati 94 berarti 2 ya. 2 kali 38 itu adalah 76. Jadi sisanya 94 kurangi 76 adalah 18. Jadi di sini Pak Todung memerlukan ya 52. Kalau 52 kali pengangkutan, nah jadi sebanyak seperti ini, 52 kali pengangkutan, maka yang tersisa nanti ada 18 kotak yang belum terambil, yang belum terangkut. Berarti untuk semuanya supaya agar terangkut berarti tinggal jumlahkan saja dengan satu kali pengangkutan ya. Jadi di sini ada 53 kali pengangkutan. Nah, ada 53 kali pengangkutan, dan pengangkutan terakhir hanya mengangkut 18 kotak. Ini untuk yang bagian B. Sekarang kita masuk ke bagian C. Bagian C kita kerjakannya di sini saja ya, yang untuk bagian C. Jika setiap kotak beratnya 50 kg, nah setiap kotak sekarang yang tadi adalah 25, sekarang dinaikkan menjadi 50. Berarti pengangkutannya ini tinggal dibagi 2 saja. 38 bagi 2 menjadi sekitar 19. Jadi seperti ini. Berat Pak Todung 50 ditambah berat kotaknya 50 kg. Ini banyaknya kotak, lebih kecil dari 1000. Kita bagikan dengan 50 saja, kita perkecil. 50 bagi 50 berarti ini tinggal X ya. 1000 dibagi 50 itu adalah 100 bagi 5 20, dan 50 bagi 50 itu adalah 1. Jadi untuk mencari X di sini lebih kecil sama dengan di sini 20 kurangi 1. Jadi X di sini ada 19 kali. Nah, jadi seperti ini untuk jawaban A, B, C soal nomor 8. Soal nomor 9, tentukan selesaian dari pertidaksamaan berikut. Di sini ada 2x min 6. Kita kerjakan yang bagian A. 2x min 6 lebih besar sama dengan 8x plus 5. Perhatikan yang ini menjadi 2x. Ini sudah di ruas kiri, kita pindahkan yang 8x ke ruas kiri menjadi min 8x. Lebih besar sama dengan yang min 6, kita pindahkan nanti ke ruas kanan jadi plus 6. 2 kurangi 8 itu adalah min 6x. Lebih besar sama dengan di sini 5 tambah 6 adalah 11. Karena di sini pembaginya bernilai negatif 6, maka tandanya berubah. Jadi di sini x tadinya lebih besar, jadi lebih kecil sama dengan 11 per min 6. Jadi himpunan penyelesaian di sini, nah di sini kita dapatkan X-nya lebih kecil sama dengan 11 per min 6, dan X di sini adalah anggota bilangan real. Dan sekarang kalau kita buat garis bilangan jadi seperti ini. Di sini ada titik 11 ya, min 11,6, arahnya ke sebelah kiri, dan di sini ada tanda sama dengan, berarti gambarnya seperti ini. Nah, arahnya ke sebelah kiri. Dan sekarang untuk yang bagian B, di sini bagian B ada setengah X plus 5 lebih besar dari 15. Di sini kita bisa tulis menjadi setengah X. Nah, lebih besar dari 15, ini pindahkan ke ruas kanan jadi min 5. Jadi di sini adalah setengah X lebih besar dari 15 kurangi 5 adalah 10. Berarti untuk mencari nilai X di sini jadi sama dengan 10 dibagi setengah. Nah, kalau dibagi setengah ini 1/2 ya. Berarti sama saja dengan 10 dikali 2/1, dan hasilnya adalah 20. Maka himpunan penyelesaian di sini adalah X-nya itu lebih besar dari 20, atau kita tulis seperti ini. Untuk himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 20 dan X-nya adalah anggota bilangan real.
Ini kalau kita sebutkan anggotanya yang lebih besar dari 20 itu adalah 21, 22, 23 dan seterusnya. Dan kalau kita buat garis bilangannya, berarti di sini lebih besar ya. Jadi ini kosong ya. Arahnya ke kanan. Di sini adalah 20. Sekarang yang bagian D, di sini ada 2Y. Ini B ya. Yang C ya. Sekarang yang bagian C. Di sini ada 2/3P ditambah 4 lebih kecil sama dengan 8. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi 2/3P lebih kecil sama dengan 8 plus 4 kita pindah menjadi min 4. Jadi di sini kita tulis 2/3P lebih kecil sama dengan 8 kurangi 4 itu adalah 4. Berarti untuk mencari nilai P di sini lebih kecil sama dengan yang ini 4 dibagi 2/3 dibagi 2/3. Ini untuk bagian ini kalau sudah paham, ini bisa langsung saja seperti ini 4 ya. Kalau dibagi 2/3 sama saja dengan 4 nantinya dikalikan dengan 3 dibagi 2. Ini dibalik. Jadi 3/2, 4 kali 3 12. 12 bagi 2 adalah 6. Jadi P lebih kecil sama dengan 6. Jadi untuk himpunan penyelesaian di sini kita bisa tulis X di mana X lebih kecil sama dengan 6 dan X anggota bilangan real. Nah seperti ini. Kalau kita sebutkan anggotanya berarti 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Ini tidak terbatas. Kalau kita buat garis bilangannya berarti di sini ada 6 karena di sini ada tanda sama dengan ya, tanda sama dengan. Berarti ini kita bulatkan full ya, hitam. Terus arahnya ke sebelah kiri. Sekarang untuk yang bagian D. Kita kerjakan yang bagian D di sini 2Y min 7 dibagi dengan 2 lebih kecil dari 3. Nah, di sini ini per 1 ya. Kalau 3 itu sama dengan per 1. Sekarang kita kali silang. Kita gunakan kali silang. Nah, kita kali silang 1 kali 2Y berarti menjadi 2Y min 7 lebih kecil dari 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Di sini bisa kita tulis 2Y lebih kecil dari 6. Yang ini min 7 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 7. 6 ditambah 7 itu adalah 13. Di sini 2Y. Berarti mencari Y di sini adalah 13/2. Perhatikan Y lebih kecil dari 13/2. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya di sini, nah bisa kita tulis X di mana X lebih kecil dari 13/2 dan X adalah anggota real ya. Nah jadi seperti ini. Kalau kita buat garis bilangannya berarti di sini ada 13/2 karena tidak ada sama dengan berarti kosong dan arahnya adalah ke sebelah kiri. Nah jadi seperti ini. Jadi selesaiannya seperti ini. Ini untuk garis bilangan seperti ini, selesainya seperti ini. Dan untuk kalau kita sebutkan anggotanya untuk yang bagian D, berarti untuk anggotanya ya ini jadi seperti ini. X ini di sini kan dikatakan X lebih kecil dari 13/2. Jadi di sini bisa kita tulis menjadi 15/2, bukan 15, lebih kecil ya. 12/2 maksudnya di sini menjadi 12/2, 11/2, terus 10/2 dan seterusnya. Dan perhatikan untuk 12/2 di sini bisa kita tulis 6. Di sini menjadi 11/2 atau 5,5 atau tetap saja seperti ini. 10/2 di sini 5 dan seterusnya. Soal nomor 10, ubahlah persamaan berikut ke dalam permasalahan sehari-hari. Jadi untuk yang bagian A, misalkan di sini yang A di sini, yang variabel A di sini kita asumsikan sebagai buah mangga. Kita asumsikan sebagai buah mangga. Maka kita buat kalimatnya jadi seperti ini. Misalkan ibu membeli 5 buah mangga. Nah, ibu membeli 5 buah mangga. Kemudian diberikan 1 kilogram kepada ayah. Nah, kepada ayah. Maka berat yang tersisa
Yang tersisa keseluruhannya adalah, nah keseluruhannya adalah, nah karena di sini tandanya lebih kecil dari 6, jadi kita tulis adalah kurang dari 6. Kurang dari 6 kg. Nah, ini contohnya seperti ini. Untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Di sini ada 7 lebih besar sama dengan 3x. Kita bisa tulis menjadi 3x lebih kecil sama dengan 7. Misalkan di sini kita yang x-nya asumsikan sebagai batu ya. Batu sebesar misalkan sebesar bola ya, sebesar bola kasti. Nah, seperti ini. Jadi contoh kalimatnya misalkan Budi misalkan mengambil, nah Budi mengambil 3 buah batu. Nah, sebesar, nah 3 buah batu sebesar bola kasti. Maka kalau ditimbang berat keseluruhannya nah ini kan lebih kecil sama dengan 7. Jadi berat keseluruhannya atau berat maksimalnya nah tidak lebih besar dari 7 ya, tidak lebih besar sama dengan 7. Jadi 7-nya terbawa, jadi berat keseluruhannya maksimal. Nah, di sini kita tulis maksimal adalah 7 kg. Nah, 7 kg. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini yang X-nya bisa kita ganti dengan misalkan 1 bungkus permen atau dengan bungkus permen ya, atau dengan apapun ya. Yang penting nantinya dimasukkan ke dalam kalimatnya menjadi betul. Soal nomor 11, jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 126. Jadi kita misalkan membuat bilangan berurutan bilangan genapnya itu seperti ini. Yang pertama adalah A, kedua B, dan ketiga C. Dan kalau dijumlahkan adalah 126. Untuk pertanyaan A, Untuk bilangan genap kalau diurutkan ya secara benar, maka akan memiliki masing-masing ini memiliki selisihnya adalah 2. Nah, jadi contohnya 2 nantinya ditambah 4 tambah 6. Nah, ini adalah berurutan. 2, 4, 6 berurutan, dan ini memiliki bedanya adalah 2. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang untuk yang bagian A, apabila bilangan genap pertama yang di sini adalah 2n. Jadi misalkan A di sini adalah 2n. Nyatakan bilangan genap kedua dan bilangan genap dalam n. Nyatakan bilangan genap kedua dan ketiga dalam n. Jadi yang A dinyatakan sebagai 2n, dan untuk B karena memiliki selisih 2 terhadap A, jadi kita tulis 2n ditambah 2. Untuk C, nah terhadap A itu berarti memiliki selisihnya adalah 2 tambah 2, 4. Jadi untuk C jadi 2n ditambah 2 ditambah 2. Atau bisa kita tulis 2n ditambah 4. Dan sekarang untuk yang bagian B, tentukan ketiga bilangan tersebut. Jadi kita jumlahkan A ditambah B ditambah C sama dengan 126. A-nya adalah 2n, B-nya adalah 2n plus 2, dan C-nya adalah 2n plus 4 sama dengan 126. Di sini kita sederhanakan 2n, 2n, 2n. Jadi ada 6n ya. Jadi 2n tambah 2n. Nah, yang ini tambah ini tambah ini. Ini sejenis. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 6n. Dan yang kedua adalah yang bagian ini 2 ditambah 4. Ini menjadi 6 sama dengan 126. Jadi di sini bisa kita tulis 6n sama dengan 126. Ini kita pindahkan dari plus 6 menjadi minus 6. Jadi seperti ini. Jadi 6n sama dengan 126 kurangi 6 adalah 120. Maka untuk mencari n di sini adalah 120 dibagi 6 atau sama dengan 20. Ini n-nya sudah kita dapatkan. Berarti untuk yang A adalah 2n. Jadi 2 dikalikan dengan 20. Hasilnya adalah 40. Untuk yang B, 2n ditambah 2 berarti 2 dikalikan 20 ditambah 2, hasilnya adalah 42. Untuk yang bagian C, 2n ditambah 4
Berarti di sini kita kalikan 2 kali 20 ditambah 4 dan hasilnya adalah 44. Ini untuk yang soal nomor 11. Soal nomor 12, nilai X pada gambar berikut. Perhatikan di sini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi sudut ini dengan sudut ini bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, maka nilainya sama. Jadi kalau di sini 30, berarti di sini juga adalah 30. Jadi yang ini kita bisa tulis untuk yang nomor 12. Jadi X min 25 di sini itu nilainya nanti sama dengan yang ini. X per 2 ditambah 1. Jadi sama. Ya, karena sudutnya pasti sama. Sekarang yang di sini kita satukan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Jadi di sini kita tulis X, yang ini kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min X per 2. Jadi ingat-ingat kalau pindah tempat, yang ini adalah plus, maka akan berubah tanda menjadi min. Jadi sama dengan di sini plus 1 ya. Yang ini kita pindahkan menjadi plus 25. Nah, jadi seperti ini. Ini ada X min X per 2. Yang X di sini sama saja dengan X per 1. Jadi kalau disamakan penyebutnya pakai 2. 2 dibagi 1 itu adalah 2 kali X, di sini menjadi 2X. Jadi dikurangi X sama dengan 1 ditambah 25 adalah 26. Nah, seperti ini. Per 1. Di sini kita bisa kalikan silang. 1 dikalikan 2X min X. Ini menjadi tetap ya kalau dikalikan silang. Nah, menjadi seperti ini. Terus 2 dikalikan dengan 26. 2 kalikan dengan 26 menjadi 52. Nah, X kurangi X di sini adalah tinggal X. Jadi di sini adalah 52 derajat. Jadi sudut X-nya, bukan sudut, nilai X-nya adalah 52 derajat. Atau untuk cara pengerjaan yang ini, misalkan ada juga yang caranya seperti ini. Ada yang X min 25 sama dengan X per 2 ditambah 1. Yang ini sama ya, kita pisahkan. Jadi di sini ada X, di sini ada yang ini kita pindah jadi X per 2. Di sini 1 tambah 25. Nah, karena di sini per 2, ada yang juga langsung kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 2 kali X di sini menjadi 2X, 2 dikalikan dengan min X per 2, di sini jadi min X. Terus ini dijumlahkan adalah 26 kali 2 menjadi 52, dan seterusnya caranya akhirnya sama terhadap yang ini. Baik, ini untuk soal yang nomor 12 menjadi seperti ini. Jadi nilai X di sini adalah 52 derajat. Soal nomor 13 diberikan batasan nilai X dan Y, yaitu 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 25, dan min 9 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan min 1. Carilah nilai terbesar dari titik-titik. Di sini tidak ada soalnya ya. Tidak ada soalnya. Jadi yang batasan untuk X dari 3 sampai 25. X terbesar adalah 25, X terkecil 3. Y terbesar adalah min 1 dan Y terkecil adalah min 9. Di sini tidak ada soalnya ya. Jadi kita lewat saja untuk soal nomor 13. Dan sekarang kita masuk ke soal nomor 14. Panjang diagonal belah ketupat adalah 3X min 2 dan X plus 14. Jika diagonal yang pertama lebih panjang dari diagonal yang kedua, tentukan pertidaksamaan. Jadi di sini misalkan ini diagonal pertama ya. Ini diagonal kedua. Jadi dikatakan jika diagonal pertama lebih panjang dari diagonal kedua. Nah, jadi seperti ini. Tentukan pertidaksamaan dan selesaiannya. Kita tinggal masukkan di sini jadi 3X min 2. Nah, seperti ini. Di sini ada X plus 14. X-nya kita pindahkan, yang ini menjadi min X. Di sini 14 dan yang min 2 kita pindahkan menjadi plus 2. 3X kurangi X di sini adalah 2X. Lebih besar 14 tambah 2 adalah 16. Maka nilai X di sini lebih besar dari 16 dibagi 2. Maka nilai X-nya adalah 8. Ini untuk soal nomor 14. Soal nomor 15, sepotong kawat yang panjangnya 196. Ini berarti maksimumnya ya, 196. Dibentuk menjadi suatu kerangka balok. Panjang, lebar, dan tinggi masing-masing balok adalah
Jadi di sini kita tulis dulu, diketahui panjangnya adalah 5x plus 3. Lebarnya adalah 4x min 2 dan tingginya adalah x min 2. Sekarang yang ditanyakan di sini adalah nyatakan panjang kawat dalam pertidaksamaan. Jadi kita panjang kawat ya, panjang kawat dalam pertidaksamaan. Jadi kita tinggal masukkan saja untuk jaring-jaring pada balok di sini berarti akan memiliki nilai. Jadi kalau kita gambar ini baloknya seperti ini. Nah, kita gambar seperti ini baloknya. Nah, berarti di sini adalah panjang. Ini adalah lebar dan ini tinggi. Jadi panjangnya perhatikan 1 2 3 4. Jadi memiliki 4 panjang. 4 panjang. Terus sekarang untuk lebarnya berarti yang ini perhatikan 1 2 3 4. Jadi memiliki 4 lebar. Ya, 4 lebar. Dan satu lagi misalkan yang di sini adalah tingginya 1 2 3 4. Jadi memiliki 4 tinggi. Jadi ini untuk mencari panjang keseluruhan kawat. Jadi panjang kawat. Nah, seperti ini. Jadi panjang kawat. Dan sekarang karena 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi, jadi kita tinggal masukkan 4. Panjangnya adalah 5x plus 3 ditambah lebarnya adalah 4 dikali lebarnya 4x min 2 dan tingginya adalah 4 dikalikan dengan x min 2. Ini nah panjangnya berarti 196 totalnya. Jadi yang ini harus lebih kecil dari sama dengan 196. Jadi bentuk persamaannya jadi seperti ini. Bentuk persamaannya. Nah, untuk yang bagian A ya seperti ini. Kalau kita sederhanakan nanti kita sederhanakan. 4 kali 5x di sini menjadi 20, di sini menjadi 12 ya kalikan. Ditambah di sini menjadi 16x menjadi min 8, di sini menjadi 4x menjadi min 8 lebih kecil sama dengan 196. Nah, jadi di sini nanti kita kerjakan yang ini 20x. 20x tambah 16x di sini menjadi 36x ditambah 4x di sini menjadi 40x. 12 kurangi 8 berarti menjadi 4. 4 kurangi 8 berarti menjadi min 4 ya, menjadi min 4 lebih kecil sama dengan 196. Nah, ini untuk yang A seperti ini. Sekarang untuk yang bagian B, jadi yang bagian A nanti yang ditulis seperti ini dulu ya. Yang ini adalah bentuk penyederhanaannya. Untuk bagian B berapa nilai maksimum? Berarti untuk mencari maksimum di sini nilai X maksimum yang ini yang kita cari. Jadi 40X kurangi 4 lebih kecil sama dengan 196. Jadi 40X di sini lebih kecil sama dengan 196 ditambah 4. Jadi di sini kita tulis 40X lebih kecil sama dengan ini kalau dijumlahkan menjadi 200. Jadi X lebih kecil sama dengan 200 dibagi 40 coret. 20 bagi 4 adalah 5. Jadi nilai X-nya adalah 5. Dan sekarang yang C, berapa panjang, lebar, dan tinggi? Nah, X-nya sudah kita dapatkan 5. Ya, X-nya sudah kita dapatkan 5. Jadi kalau X-nya sama dengan 5, kita masukkan ke sini. Jadi yang ini menjadi ya untuk yang jawaban yang bagian C ya, di sini saja. Ini bagian C. Jadi untuk panjangnya adalah di sini 5x plus 3. X-nya sudah diketahui nilainya 5. Kita masukkan ini angka 5. Kita masukkan ke sini. Berarti 5 dikalikan dengan 5 ditambah 3. Jadi sama dengan 28. Ini untuk panjang. Jadi panjang sudah kita dapatkan 28. Ini yang bagian C ya. Terus yang sekarang yang lebarnya adalah 4 dikalikan di sini yang lebarnya 4 ya, 4x kurangi 2 maksudnya 4x kurangi 2 dan x-nya adalah 5. Jadi kita masukkan 4 dikalikan 5 kurangi 2. 4 kali 5 20 kurangi 2 sama dengan 18. Nah, ini adalah lebarnya. Sekarang untuk mencari tingginya adalah x min 2. X min 2. Dan di sini x-nya sudah diketahui 5.
Jadi tinggal 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah ini untuk yang ABC nya ya. Soal nomor 15, uji kompetensi 4 Matematika kelas 7 semester 1.